Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada saat ini anak-anak semua kita bisa ketemu lagi dalam pembelajaran kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pelajaran yang sangat penting sekali karena berkaitan dengan iman, berkaitan dengan akhlak, berkaitan kita mengamalkan agama Islam kita. Anak-anakku semua, di pertemuan yang telah lalu kita mempelajari aspek-aspek keilmuan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diikuti oleh Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Sekarang kita agar tidak salah dalam mengambil langkah kita dan kita lebih mantap, benar-benar kita mengakui, yakin, paham inilah yang benar yang kita ikuti, dan kita tidak larut jadi ikut-ikutan faham-faham yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Agar kita tahu bahwa ini sebetulnya ajaran sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah apa tidak. Pada saat ini saya sampaikan gerakan-gerakan yang menyimpang dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi anak-anak sekarang harus lebih hati-hati. Yang tampaknya lebih agamis kayaknya itu, ternyata di dalamnya banyak pemahaman-pemahaman yang jauh dari faham-faham yang benar sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Ciri-ciri gerakan yang menyimpang dan melampaui batas tergambar pada 3 sikap. Ini ya, ada 3 sikap kita lihat, termasuk ciri-ciri ini apa enggak? Kalau iya, jangan kita dekati. Ilmu kita belum banyak, pemahaman kita belum banyak. Kita berpegang teguh, kita ikuti para ulama, para kiai yang betul-betul alim kesolehannya di bidang ibadahnya, di bidang ilmunya. Nah, kita makmum saja pada beliau-beliau. Dan insya Allah paham macam-macam itu tidak berumur lama, bisa kelihatan. Ciri-ciri gerakan yang menyimpang dan melampaui batas tergambar pada 3 sikap. Yang pertama, hulu, yakni bentuk ekspresi manusia yang berlebihan dalam menanggapi persoalan hingga tercermin dalam sikap-sikap di luar batas norma dan kemanusiaan. Berlebihan, misalnya contoh ekspresi yang digambarkan oleh kaum Nasrani, menganggap bahwa Sang Yesus penyelamat, bahkan dia menebus nyawanya untuk menyelamatkan mereka yang mereka yakini. Ini kan sikap-sikap yang berlebihan.
Atau bahkan kalau dalam Islam, ekspresi yang berlebihan itu menganggap seorang pemimpinnya, imamnya bisa menyelamatkannya di akhirat besok, yang dianggap bahkan mungkin melebihi Rasulullah gitu. Ada itu. Saya pernah dengar cerita salah satu jamaah kita sendiri, sebetulnya mereka juga orang-orang NU Nahdliyin. Mereka menyampaikan bahwa gurunya itu, tidak perlu saya sampaikan namanya, gurunya itu pernah mimpi Rasulullah mencium kakinya. Loh, berarti kan mulia banget ini orang ini. Ini wah, makanya mantapnya bukan Rasulullah saja mencium kakinya. Ini ekspresi yang berlebihan. Hal yang kayak begini, ini berarti sudah mulai terlihat tidak sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk apa? Hulu. Kalau dalam Al-Quran, la tahlu fi dinikum, itu hulu, melebihi batas. Yang berikutnya, tatoruf, sikap berlebihan karena dorongan emosional, berdampak pada empati berlebihan dan acuh keterlaluan dari masyarakat. Sikap emosional, emosi itu kan perasaan senang itu juga emosi berlebihan, perasaan benci itu juga emosi. Meskipun di masyarakat itu kalau emosi perasaan marah ya, ini yang berlebihan karena dorongan emosional yang tidak ilmiah, tidak sebetulnya dari ilmu, dari masyarakat. Yang keterlaluan, contoh ini bersikap berlebihan. Di salah satu faham di dalam Islam sendiri, ada yang menganggap bahwa Sayyidina Ali adalah orang yang paling berhak menggantikan Nabi, yang lainnya salah semua. Ini kan emosional benar ini, yang sangat berlebihan. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Sahabat Abu Bakar, ada sahabat Umar, ada sahabat Uthman, sahabat Ali, semuanya ini benar, semua mereka adalah penerus pejuang Rasulullah. Gak saking senengnya sama Sayyidina Ali. Bahkan ada Syiah yang Syiah Rifadhah itu berlebihan. Bahkan mereka pendapat sebetulnya yang mau mendapat wahyu itu Ali, bukan Muhammad. Ini kan lebih lagi ini emosional. Nih, sebetulnya ini terbawa situasi politik zaman saat itu. Ya, makanya kita cinta lebih dengan siapapun. Bahkan dalam Islam sendiri kan tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad sebegitu mulianya. Tidak ada satupun para ulama mengatakan bahwa Muhammad adalah Tuhan kedua. Tidak ada. Kemuliaannya di orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau begitu tidak salah memuliakan kelahirannya, memuliakan akhlak perbuatannya. Itu tidak berlebihan itu. Kadang-kadang orang lain dengan emosionalnya menganggap itu syirik, berlebihan, mengenai sebatas masih sesuai dengan kodratnya sebagai nabi, ya itu tidak berlebihan. Itu tidak berlebihan namanya. Kalau melebihi dari yang seharusnya, kayak tadi saya contohkan sahabat Ali, mereka berpendapat orang-orang Syiah ini, orang yang kecewa sebetulnya itu di zaman perebutan dengan Muawiyah, sampai mengatakan yang berhak menerima, bahkan yang berhak menerima wahyu sebetulnya sahabat Ali. Ini kan masa Nabi Muhammad lebih mulia dari Sayyidina Ali? Kan ini salah, berarti lebih dari yang seharusnya. Kalau sudah begini,
ini termasuk tatoruf. Berarti apa? Berarti melanggar syariat Islam, tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, irhab. Irhab, ya kita lihat dulu. Yang ketiga adalah irhab, yakni membenarkan kekerasan atas nama agama atau paham tertentu. Wah, ini baru-baru ini terjadi peristiwa pengeroyokan, pengerusakan di salah satu rumah keluarga dari Habib Umar Asghaf di Solo. Mereka menganggap acara-acara pernikahan yang seperti itu tidak diajarkan oleh Rasulullah. Berarti itu bid'ah. Kalau sesuatu yang bid'ah dia pelanggar, berarti itu dianggap bukan orang Islam lagi. Kalau sudah bukan orang Islam, sudah halal dibunuh. Wah, kalau begini berbahaya. Antara golongan A mengkafirkan golongan B, golongan B mengkafirkan golongan A. Golongan A berhasil membunuh dari golongan B karena merasa jihad, dan yang dibunuh itu memang darahnya halal. Begitu juga sebaliknya. Wah, ini kalau begini pembenaran kekerasan atas nama agama, ini namanya tidak dibenarkan dalam Islam. Ini memang ajaran untuk menghancurkan Islam, ya begitu. Diolok-olok, ini bid'ah, ini syirik, ini lah. Bid'ah syirik itu sendiri dipahami dulu. Coba kalau kita pahami Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak akan terjadi seperti ini. Tega membunuh orang kayak sini, seperti terbunuhnya sahabat Ali karamallahu wajhah. Anehnya yang membunuh sahabat Ali ini bukan orang kafir. Yang membunuh sahabat Ali ini termasuk sahabat, orangnya yang alim, hafal Al-Quran, yang pada hari siangnya berpuasa, kalau malam selalu beribadah pada Allah. Gara-gara Nabi, sahabat Ali ini menghukumi suatu masalah dengan dasar kita musyawarah dulu. Ini mereka menganggap hukumnya itu kan hukum, harusnya kita ambil hukumnya Allah. Laisal hukmu illallah. Nah, mereka begitu. Nah, padahal sahabat Ali ini juga berdasarkan Al-Quran. Bila ada umat yang bertikai, ini harus dirukunkan, disatukan. Nah, kok begitu kan gimana ini? Nah, sehingga dia atas nama jihad menganggap Ali sudah tidak sesuai dengan Islam, halal dibunuh. Ini loh paham-paham yang kayak gini, yang sangat mengerikan sekali. Ini perlu dipahami betul. Mari kita belajar agama yang benar-benar. Di YouTube pun banyak pemahaman, keterangan-keterangan yang macam-macam. Anak-anakku nih khususnya, ini semuanya kita pahami benar, kita sesuai jalur agama kita. Guru kita yang saya yakin semuanya akan bersambung kepada Rasulullah SAW. Menghadapi suatu masalah tidak dengan emosi, tetapi dengan ilmu. Begitu. Dan pada pertemuan kali ini 3 pokok itulah yang kalian pahami. Yang pertama tadi hulu, tataruf, irhab. Karena seperti di daerah-daerah konflik, ternyata mereka itu yang Islam atas nama agama, yang Muslim itu tidak akur-akur sampai sekarang. Alhamdulillah, kabar yang saya terima banyak yang merasa rugi, merasa apa yang dilakukan itu salah, sudah rukun kembali. Islam itu enak, bisa hidup dengan siapapun asalkan tidak mengganggu dengan Islam. Sekian, terima kasih. Semoga yang kita amalkan ini sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW,
dan kita diikutkan, diakui umatnya, diberikan untuk syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.